Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu mengenai teknik akuntansi sektor publik. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sucia Mukiana sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Selvi Ayu Andira sebagai pemateri yang kedua. Dan yang ketiga ada Marini sebagai pemateri yang ketiga. Langsung saja kita mulai presentasinya. Teknik akuntansi sektor publik ada 3. Yang pertama yaitu akuntansi dana atau fund accounting. Yang kedua ada akuntansi anggaran atau budget accounting, dan yang ketiga ada akuntansi komitmen atau commitment accounting. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai akuntansi dana atau fund accounting. Organisasi sektor publik membuat dana-dana atau fund dalam sistem akuntansinya. Sistem dana ini dimaksudkan sebagai alat kontrol apakah suatu dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Jadi, dana adalah sebuah kesatuan akuntansi tersendiri yang terpisah berdasarkan tujuannya. Satu dana memiliki kesatuan akun sendiri yang terdiri dari aset atau aktiva, kewajiban atau utang, dan modal. Bagi perusahaan komersial, dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena akan digunakan untuk tujuan tertentu. Sementara itu, bagi organisasi, nirlaba, dan institusi pemerintah, dana adalah suatu entitas akuntansi itu sendiri. Kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu dana yang bisa dibelanjakan atau expendable fund, dan yang kedua dana yang tidak bisa dibelanjakan atau non-expendable fund. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam persamaan akuntansi dana. Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Sedangkan pada akuntansi keuangan yang digunakan pada perusahaan komersial adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sini terdapat perbedaan mendasar yaitu antara ekuitas dana dan ekuitas. Pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial, selisih antara aktiva dan kewajiban yaitu merupakan ekuitas kepemilikan perusahaan oleh pemegang saham. Sedangkan di dalam organisasi sektor publik tidak ada yang namanya kepemilikan individu. Selanjutnya yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Selvi Ayu Andira. Saya Selvi Ayu Andira sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Organisasi sektor publik menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasinya dalam 2 kolom secara bersama-sama. Untuk mendapatkan penyajian tersebut, dikembangkan beberapa alternatif metode dan teknik pencatatan, antara lain, yang pertama, mencatat anggaran sebagai sebuah transaksi tersendiri dan memperlakukan setiap akun anggaran sebagai akun buku besar tersendiri yang setara dengan akun lainnya. Yang kedua, mencari anggaran sebagai sebuah transaksi tersendiri dan menempatkannya sebagai akun di buku besar pembantu di setiap akun realnya. Yang ketiga,
menjadikan anggaran sebagai informasi yang melekat di setiap buku besar. Ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan demi melakukan pengendalian belanja. Namun, terdapat beberapa kendala dalam mencapai tujuan ini, khususnya dalam lingkup pemerintah terkait dengan otoritas yang mengatur struktur dan klasifikasi anggaran atau laporannya. Kesulitan biasanya muncul karena perbedaan struktur anggaran dan struktur pelaporan yang masing-masing dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda. Selanjutnya, akuntansi komitmen atau commitment accounting. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh beberapa pemerintah mengakui transaksi ketika organisasi berkomitmen terhadap transaksi tersebut. Artinya, transaksi tidak diakui ketika kas dibayarkan atau diterima, ataupun ketika faktur diterima atau dikirimkan. Tetapi, pada titik yang lebih awal ketika pesanan dibuat atau diterima. Fungsi utama akuntansi komitmen adalah kontrol anggaran. Karena berkaitan dengan fungsi utamanya, akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat, pesanan yang diterima, dan berhubungan dengan pendapatan tidak akan dicatat sampai faktur telah dikirimkan. Gagasannya adalah akun-akun bulanan yang hanya mencatat faktur yang diterima atau dibayar hanya memberikan sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, mereka perlu mengetahui besarnya anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Kalau manajer hanya menerima akun-akun yang mencakup penerimaan dan pembuatan faktur, manajemen dapat mudah dan terlalu terpaku atau terlalu berkomitmen pada anggarannya. Sedangkan manajer yang berhati-hati tentu akan mengetahui bahwa akun-akun tersebut tidak memasukkan pesanan yang telah dibuat, tetapi fakturnya belum diterima, dan akan membuat catatan mereka sendiri mengenai hal ini. Dengan demikian, mereka tidak membuat anggaran mereka overcommit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marini. Baiklah, saya Marini sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis akuntansi dan fokus pengukuran. Dalam praktik akuntansi sektor publik, terdapat 4 macam basis akuntansi yang biasa digunakan, antara lain, yang pertama basis kas, yang kedua basis akrual, yang ketiga basis kas modifikasi, dan yang keempat basis akrual modifikasi. Basis kas mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan. Selain melakukan pengakuan hanya berdasarkan kas masuk dan kas keluar, basis kas biasanya juga memiliki fokus pengukuran hanya pada kas. Akibatnya, yang dilaporkan dalam neraca hanya akun kas, sehingga ekuitas dana yang ada di sisi pasifa hanya menggambarkan keadaan kas. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh organisasi sektor publik yang harus menyajikan informasi realisasi anggaran, sementara anggarannya berbasis kas. Sedangkan basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan biasanya mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar. Karena itu, ekuitas dana akan menggambarkan nilai kekayaan bersih seluruhnya, tidak hanya kas, jika dibandingkan dengan basis kas. Sedangkan basis kas modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang akan dihasilkan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya. Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada organisasi sektor publik
yang menggunakan multidana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.